Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kami datang memohon pimpinan petunjuk firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita merenungkan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Di dalam tema kita minggu ini adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jemaat Tuhan, yang saya pegang adalah piring yang berisi beras. Sebelum menjadi beras, dia adalah padi. Untuk menjadi beras yang berkualitas, maka padi itu kulit arinya harus dipisahkan, maka ditumbuk atau digiling. Lalu dipiriklah atau ditampilah sehingga terpisah antara kulit ari dengan beras. Semakin bersih beras ini, semakin berkualitas dan harganya mahal. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kerajaan sorga adalah tempat yang penuh damai sukacita. Di sini digambarkan tentang perayaan pernikahan yang megah, perayaan pernikahan dari anak sang raja. Kerajaan Allah menjadi suatu tempat perayaan kemenangan dari peperangan dan juga perayaan pernikahan menuju hidup yang baru, penuh dengan damai sejahtera yang sempurna. Pernikahan dari anak raja yang dikasihi sang raja. Siapakah yang boleh datang? Mereka adalah orang yang menerima undangan. Dan undangan ini adalah orang-orang yang spesial yang dipersiapkan oleh sang raja. Israel menjadi umat Tuhan dan mereka lah yang memperoleh undangan untuk mempersiapkan kerajaan surga ini. Tidak semua bangsa, hanya umat Tuhan yaitu Israel yang mendapatkan anugerah menghadiri pesta ini. Tetapi mereka tidak mau karena banyak hal yang mereka rasa lebih penting. Maka bukan saja mereka mengabaikan undangan, mereka menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan. Mereka dihina, dipermalukan, dibunuh. Maka sang raja itu pun menghancurkan kota-kota mereka dan dengan tentara-tentaranya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, utusan Tuhan dibunuh oleh mereka. Mereka menolak Tuhan. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan ini sebagai suatu perkataan yang akan segera digenapi. Israel membunuh utusan dari Allah. Dan sekarang mereka akan membunuh utusan yang adalah anak Allah sendiri. Dan beberapa kali juga Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan kepada yang lain, bukan lagi Israel. Mereka akan disingkirkan oleh Tuhan karena mereka terus-menerus menyingkirkan orang-orang yang diutus Allah. Bahkan mereka menyingkirkan anak Allah sendiri. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka untuk pesta. Maka Tuhan sedang mengundang mereka, maka memanggil orang-orang lain, menggambarkan tawaran bagi bangsa-bangsa lain setelah Israel menolak. Sekarang undangan diberikan kepada semua orang. Jemaat Tuhan, ternyata tidak semua menghargai undangan itu. Ada yang tidak berpakaian pesta. Pada ayat 12, orang yang tidak berpakaian pesta itu adalah orang yang sedang menghina Tuhan yang menyelenggarakan pesta itu. Di dalam kebiasaan orang Israel pada waktu itu, pembesar yang menyelenggarakan pesta akan memberikan jubah untuk dikenakan para tamu di depan pintu gerbang masuk. Tempat pesta itu dilangsungkan. Jika ada orang yang memakai pakaian pesta yang dibagikan, itu berarti dia sengaja menyelinap untuk menghina Tuhan yang menyelenggarakan pesta. Tetapi selain mengatakan penghinaan, pakaian juga melambangkan pertobatan sejati. Ini dapat dilihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 5.
Jemaat Tuhan yang terkasih, dari sini dapat kita simpulkan dari sudut pandang budaya pada waktu itu bahwa orang yang tidak memakai pakaian pesta ini adalah orang yang sengaja menyelinap masuk ke dalam pesta untuk melecehkan tuan rumah. Tetapi dari sudut pandang teologi dapat kita simpulkan bahwa orang ini menjadi perumpamaan bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat atau percaya, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya hukuman yang diberikan kepada orang ini sangat berat. Dia diikat tangannya dan kakinya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini dapat dilihat pada Matius pasal 22 ayat 13. Jemaat Tuhan, perumpamaan ini memperingatkan orang Israel maupun bangsa-bangsa lain, kita semua yang dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Yesus. Orang Israel diperingatkan untuk tidak sembarangan di dalam menolak panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam sukacita pernikahan, pesta pernikahan tersebut. Apakah yang lebih bahagia daripada tawaran yang Tuhan berikan bagi umatnya untuk kebahagiaan dalam sukacita abadi bersama Dia? Orang Israel menolak karena mereka lebih mementingkan urusan mereka sehari-hari. Tetapi menolak tawaran adalah tindakan menghina yang besar, tindakan penghinaan yang besar. Undangan menolak datangkan alasan berbagai kegiatan rutin adalah undangan yang sedang menghina tuan rumah. Mengundang, inilah orang Israel. Allah menyatakan anaknya yang tunggal sebagai pewaris dari seluruh ciptaannya atas umatnya yang dipilihnya, yaitu Israel. Allah memanggil umatnya ini untuk mengalami bersama dengan Dia penuh dengan sukacita, namun mereka menolak. Jemaat Tuhan, Tuhan pada saat ini mengundang kita. Apakah kita sibuk dengan mengurus urusan kita sendiri? Mengurus hal-hal yang duniawi, mengurus ladang, mengurus kuliah kita, mengurus kegiatan-kegiatan organisasi kita. Tetapi kita tidak memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidup kita. Maka kertak gigi dan tangisan pun di sana akan kita terima. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di manakah kerinduan dan gairah kita pada saat ini? Apakah kita lebih mementingkan hal duniawi, atau kita hidup di dunia tetapi kita menikmati dan menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kabar baik lewat hidup kita? Entah apapun aktivitas kita, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai umat Kristen, apa aktivitas kita? Lebih prioritas tentang undangan dunia atau undangan Tuhan? Tinggal waktunya, ketika Tuhan datang, Tuhan akan memilih, dan kemudian yang mana berkualitas, itulah yang akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kerajaan Allah. Karena orang yang menyambut undangan Allah, dia mempersiapkan hidupnya, memperlengkapi dirinya, menguasai dirinya untuk tidak larut terkontaminasi dengan cara-cara dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya sumber kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Engkau bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kami, mengundang kami untuk berespon hidup bersama Allah, menjalankan perintah Allah, melakukan kehendak Allah, menghadirkan kerajaan Allah lewat hidup kami. Kiranya Tuhan pakai hidup ini berdampak, bernilai tentang kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.